Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, kali ini kita berada di casting Podcast is Calling buat seluruh pengguna YouTube, pecinta podcast, dan yang terutama warga Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Sebelumnya perkenalkan, saya Alven Ilham Pamungkas dari kelas 1D Prodi D3 Teknik Kimia sebagai MC atau Master of Ceremony pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini, kami mengangkat tema Job Opportunities in Dream Industry yang tentunya akan membahas tentang peluang mahasiswa teknik kimia untuk bisa bekerja di dunia industri. Dan untuk itu, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dari Kak Bayu. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Bayu, bagaimana nih kabarnya Kak? Ya, halo, pagi. Kabarnya alhamdulillah baik. Sedikit ngantuk ya karena baru pulang kerja. Kebetulan kerjanya shift. Tadi malam, shift malam. Jadi tadi pagi baru pulang, tapi ya tetap semangat. Oke, baik Kak. Tetap semangat ya Kak. Kalau boleh tahu posisi sekarang ada di mana nih Kak? Posisi sekarang ada di mana? Maksudnya di kotanya ya? Ya, betul. Di kota Serang. Lagi Oh, di di Kota rumah. Serang. Ya, di kota Serang, Banten. Berarti ini berarti ini dari Kak Bayu merantau atau bagaimana Kak? Harusnya merantau ya. Kedengeran kan aku masih Ya, oke oke. Untuk kota asalnya dari mana Kak kalau boleh tahu? aku asli Malang, lahir di Malang. Terus tinggal ya sampai kuliah di Malang. Baru tahun 2018 merantau ke sini. Jadi baru 4 tahun lah di kota Cilegon Serang ini. Oke oke, berarti asli Malang nih Kak Bayu. Kalau boleh tahu kesibukan Kakak akhir-akhir ini yang ngapain aja ya Kak? Di sambil bekerja apakah ada kegiatan lainnya? Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar podcast kali ini. Kalau kegiatannya sih sebenarnya ya cuman ini aja, bekerja tapi lagi ada hobi baru di rumah. Lagi coba ini, pelihara ikan koi. Soalnya kalau dilihat-lihat di internet atau di YouTube, di Instagram tuh kayak enak gitu ya dilihatnya, bikin tenang. Di kerjaan tuh kan udah banyak pikiran, terus menguras tenaga. Jadi kalau sampai rumah ada ikan yang berenang-renang gitu kayaknya bikin tenang. Oke oke, baik Kak. Untuk pelihara ikan koi mungkin saran yang bagus dan bisa dijadikan contoh buat pendengar podcast kali ini. Baik, sebelum memulai podcast kali ini, mungkin dari Kak Bayu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa dijelaskan nama lengkapnya siapa, kemudian nama panggilan, dari angkatan berapa, dan lulus di tahun berapa. Oke, namaku Bayu Andika Putra ya, biasa dipanggil Bayu. Terus dulu lulusannya D3 Teknik Kimia Polinema angkatan 2014. Terus lulusnya dulu tahun 2017. Kemudian belum langsung dapat kerja tuh. Biasanya kan kalau orang Polinema yang ditanyain itu ya katanya slogannya cepat dapat kerja gitu kan ya kalau orang mau masuk Polinema. Dulu nggak langsung dapat kerja tuh. Dapat kerja pertama itu di bulan Februari kalau nggak salah, Februari 2018. Jadi baru nunggu 6 bulan sejak wisuda baru dapat pekerjaan pertama gitu. Oke, baik Kak. Mungkin untuk pengalaman serta perjalanan hidup dari Kak Bayu bisa disampaikan setelah sesi berikut ini. Baik, sedikit informasi nih teman-teman. Jadi Kak Bayu ini merupakan salah satu alumni dari Polinema yang tentunya berasal dari jurusan Teknik Kimia. Dan sekarang beliau bekerja di PT Sulfindo, yaitu suatu industri yang memanfaatkan semua hasil reaksi dasarnya biar tidak ada sisa yang terbuang. Nah, untuk contoh produk yang dihasilkan itu ada NaOH liquid, flake, HCl, sodium hipoklorit, dan sebagainya. Keren bukan? Pasti keren dan kece habis. Sebelumnya, sebelum kita kenal Kak Bayu lebih jauh, kami ingin tahu nih Kak, dari Kak Bayu,
dulu waktu kuliah termasuk tipe mahasiswa yang bagaimana nih? Yang kupu-kupu, kuliah pulang atau kura-kura nih Kak? Kuliah rapat, kuliah rapat. Oke, ya ini biasanya mahasiswa ini terbagi menjadi dua kubu ini ya. Ada yang kuliah ya langsung pulang, tapi langsung pulang tuh bukan berarti negatif ya. Mungkin aja pulang dia ada kegiatan positif lain di luar kampus, misalnya ikut organisasi di luar kampus juga boleh. Tapi kalau aku dulu termasuknya kura-kura berarti ya. Habis kuliah rapat karena kebetulan dulu eh, aku ikut himpunan mahasiswa teknik kimia juga. Terus dulu departemennya sosial eksternal, terus pas periode keduanya juga jadi kepala departemen, jadi waktunya ya kuliah sama himpunannya mungkin lebih sibuk himpunannya gitu. Jadi sangat jarang aku nyampe rumah itu di bawah jam 10 malam. Oke Kak, berarti dulu kegiatannya kan masih banyak dilakukan secara offline ya Kak. Beda sama kita yang di angkatan 20 dan di tahun 20 kan udah kena dampak dari pandemi. Jadi untuk kuliah serta kegiatan lainnya dari kita masih dilaksanakan secara online. Tapi membahas sedikit tentang pandemi akhir-akhir ini sepertinya pandemi udah mulai mendingan ya Kak. Apakah di sana seperti itu juga? Iya, kalau dilihat dari kegiatan orang-orang di sekitar, terus kegiatan di tempat kerja juga kayaknya udah jauh lebih baik ya daripada dulu 2020. Ingat tuh bulan Maret, jadi kayak orang jadi sedikit lebay ya, apa-apa dicek, apa kemana-mana pakai masker. Kalau sekarang di sini sebenarnya dari dulu kalau orang yang di kampung-kampung sebenarnya nggak ini sih, nggak ada yang pakai masker karena ya cuek aja. Mungkin yang pakai masker itu hanya orang yang bekerja di kantor atau di industri aja kalau di sini ya. Tapi eh, sekarang itu udah jauh lebih baik. Dulu itu susah banget untuk tamu masuk ke tempat kerja selain karyawannya sendiri. Tapi kalau sekarang udah mendingan karena udah banyak proyek-proyek yang jalan lagi. Dulu tahun 2020 itu semua proyek cancel gitu. Pokoknya semua proyek kontraktor tuh semuanya cancel, nggak boleh ada orang lain selain karyawannya yang masuk tempat kerja. Terus perumahan dulu tuh juga kayak gitu. Sampai kalau ada tamu mau masuk ke perumahan tuh harus lapor RT RW lah, terus dicatat apa namanya hasil antigen dan kawan-kawan sampai selebay itu. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah membaik sih. Sebenarnya kalau untuk orang kerja itu fine-fine aja kalau mau pakai apa lewat online atau offline. Cuman yang aku waktu pandemi dulu berpikir tuh ya kalian-kalian ini yang mahasiswa karena kuliah tuh menurutku susah ya. Ditambah lagi harus online tuh makin susah menurutku. Jadi ya buat kalian-kalian yang mendengarkan ini terus bisa survive, terus bisa adaptasinya bisa cepat lagi di dunia kerja, itu aku salut banget sih. Oh iya Kak, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Sedikit informasi juga kalau kondisi di Malang, terutama di Polinema sekarang, udah ada rencana untuk di masa peralihan online ke offline. Jadi untuk kegiatan perkuliahan, kemudian ospek juga akan dilaksanakan, rencananya nanti akan secara offline. Oke, baik, masuk ke pembahasan berikutnya. Ini pembahasannya agak lebih intens. Mungkin dari Kak Bayu dapat berbagi cerita nih untuk para pendengar podcast. Bagaimana sih Kak Bayu bisa bekerja di PT Sulfindo yang tentunya pasti sangat banyak saingannya untuk masuk ke sana. Mungkin bisa diceritakan, Kak. Ya kalau cerita masalah ini apa keterima di tempat kerja yang sekarang itu ceritanya agak panjang ya karena aku termasuk job seeker yang nggak langsung keterima kerja di lowongan pertama yang tak daftar gitu. Mungkin ada 10 sampai 15 kali tes dulu yang harus dilewati baru baru bisa keterima di pekerjaan pertama.
Jadi dulu itu yang tak kasih tahu tadi di depan, aku keterima di pekerjaan pertama aku tuh di Kota Gresik, di PT Cargill Coklat, perusahaan produsen coklat ya. Itu di tahun 2018 bulan Februari. Cuman mungkin rezekinya atau nasibnya kurang beruntung ya di situ, jadi nggak diperpanjang. Ya dikatakan gagal lah di situ. Di masa percobaan tuh gagal, tapi nggak lama setelah itu 3 hari aku langsung keterima di PT Sulfindo Adi Usaha. Kebetulan waktu masa kerjanya yang di Gresik itu udah habis, itu ada ini job fair di Polinema. Kalau kalau nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak ya job fair. Tapi kalau dulu itu rutin. Setiap tahun tuh biasanya ada job fair minimal 2 kali lah di kampus kita itu. Nah kebetulan di situ ada PT Sulfindo Adi Usaha jadi salah satu pesertanya. Ya aku coba aja daftar gitu. Coba aja daftar ternyata ya mungkin karena memang rezekinya begitu ya hari itu juga aku keterima gitu. Soalnya biasanya gini, kalau tes kerja itu biasanya tahapannya tuh panjang banget, bisa sampai sebulan. Misalnya hari ini kita diumumin dulu, selamat kamu terpanggil untuk mengikuti psikotes di PT bla 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 gitu ya. Nah, psikotesnya tuh masih seminggu lagi. Kita tes tuh psikotes. Kalau lolos, nanti lanjut ke interview HRD. Nah, lanjut ke interview HRD itu jaraknya paling cepat 3 hari. Habis interview HRD ada interview user biasanya. Nah, itu paling cepat jaraknya 3 hari dari pengumuman interview HRD-nya. Jadi kurang lebih kalau keterima kerja itu biasanya sebulan. Tapi nggak tahu kenapa yang Sulfindo ini nggak, waktu itu agak unik ya. Jadi aku tes hari itu juga keterima hari itu juga gitu. Makanya waktu itu agak kaget, tak kirain penipuan gitu. Karena sebelum-sebelumnya aku daftar kerja nggak pernah kayak gitu. Tapi ternyata setelah tak jalani ya ini bukan penipuan gitu. Karena ya dinaungi job fair-nya Poltek juga. Jadi ya sampai sekarang masih di sini gitu. Oke, baik, Kak. Kalau boleh tahu itu dulu ada masa trainingnya dulu beberapa bulan atau bisa ditetapkan langsung pegawai tetap gitu, Kak? Oh, kalau training pasti ya di semua perusahaan kalau baik kita nanti daftarnya itu sebagai experience atau pengalaman atau sebagai fresh graduate atau lulusan baru ya, itu selalu akan ada training karena prinsipnya gini, ketika kita masuk ke tempat baru ya kita itu jadi orang baru. Kita itu nggak ngerti apa-apa soal perusahaan itu. Jadi kita perlu di training supaya kita itu mendalami soal profil perusahaannya, terus lebih mendalamnya lagi nanti kita di perusahaan itu ditempatkan di bagian mana. Terus kalau kayak aku misalnya khusus untuk produksi ya nanti di training proses produksinya gimana dari awal sampai akhir. Karena industri kimia juga, jadi di training juga mengenai MSDS, bahaya bahan-bahan yang ada di situ, terus cara penanganannya gimana kalau terpapar seperti itu. Jadi mau dimanapun kita kerja, terus sebagai fresh graduate ataupun experience, itu pasti ada training. Kalau training itu umumnya 2 sampai 3 bulan gitu. Oke, oke, Kak. Terima kasih atas informasi yang telah dibagikan. Untuk selanjutnya, kami dari pendengar podcast ingin tahu nih bagaimana perasaan Kak Bayu untuk bisa bekerja di salah satu industri yang tentunya diimpikan banyak orang dan merupakan salah satu industri terbaik di Indonesia saat ini. Sebenarnya kalau industri terbaik, ya semua industri juga baik ya. Ya bersaing lah ya. Tapi tempatku kerja ini ya salah satu produsen terbesar kedua lah di Indonesia untuk produk caustic soda atau NaOH itu. Bersaingnya sama Asahi Mas, Asahi Mas Chemical. Terus perasaannya yang pasti itu bangga ya. Kalau
sebagai fresh graduate, terus lulus kuliah, yang kita inginkan semuanya kan pasti bisa cepat keterima kerja supaya nggak menyusahkan orang tua, dan kita bisa kayak give back gitu loh, ngasih 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 kembali apa yang kepada orang-orang yang pernah berjasa di hidup kita selama sekolah gitu, baik ke kampus atau ke orang tua gitu. Jadi ya bangga aja bisa, terutama bangganya bukan keterima kerjanya ya, tapi bisa menjadi orang yang lebih mandiri aja. Karena kan kalau kerja kan kita mencari rezeki kita sendiri, terus membiayai hidup kita sendiri. Seenggaknya kita udah nggak ngerepotin orang tua. Sebenarnya cukup bangganya karena itu sih. Kalau keterima kerja dimanapun, asalkan kita bisa hidup mandiri dan tidak menyusahkan orang tua lagi, itu menurutku semua orang akan pasti bangga. Oke, baik Kak. Berarti kita untuk mencapai sesuatu itu dan kita udah berada di titik itu pastinya bangga karena kan kita pasti untuk mencapai titik itu harus mandiri dan kita juga membantu orang tua salah satunya. Menanggapi dari pernyataan Kak Bayu tadi mengenai proses pelamaran pekerjaan, mungkin bisa dikasih tahu nih Kak sedikit bocoran kira-kira apa aja sih yang perlu disiapkan saat kita mau melamar pekerjaan di mana kita posisinya itu masih belum punya pengalaman, dalam arti lain itu kita masih fresh graduate. Mungkin ada tips dan trik lolos interview dari Kak Bayu. Tips lolos interview ya pertama harus lolos psikotes ya. Kalau nggak lolos psikotes pasti nggak lolos interview. Bener nggak? Jadi ya kalau mau lolos interview harus lolos tahapan sebelumnya gitu. Itu udah pasti. Ya ini selingan aja. Eh ya kalau daftar kerja itu pertama daftarlah kerja di eh, apa zaman sekarang kan ngelamar kerja itu kalian nggak usah kayak dulu kayak ngeprint ngeprint kertas yang berlembar-lembar, kalian kirim pakai amplop, terus amplop itu belum tentu dibaca, bisa aja dibuang, cuman berhenti di security, post security di tahun-tahun segitu tuh kayak gitu. Soalnya aplikasi-aplikasi job seeker kayak Jobstreet, terus kayak Glints, terus LinkedIn itu dulu belum belum semasif sekarang ya pergerakannya. Terus lowongan-lowongan kerjanya juga belum terlalu banyak. Tapi kalau sekarang terus mungkin didukung sama pandemi dulu ya, apa-apa serba online. Jadi cari kerja itu sekarang lebih mudah aksesnya. Kalian tinggal cari aja pengen kerja di mana. Misalnya kalau sebagai teknik kimia, itu sebenarnya arah kerjanya banyak. Bisa di perusahaan food and beverage, bisa di perusahaan finish good, bisa di perusahaan oil and gas, bisa di perusahaan chemical, petrochemical, di bank aja juga bisa gitu. Jadi arah kerjanya banyak. Terus tentuin dulu jati diri kalian tuh pengen kerja kayak gimana gitu. Ada orang yang pengen kerjanya kantoran, ada orang yang kerjanya pengen di lapangan. Itu tentuin dulu dari awal. Karena kalau udah terlanjur keterima, terus ternyata nggak suka sama pekerjaannya, kita pindah lagi itu jadi kayak buang waktu gitu. Misalnya kita udah jalanin di situ 6 bulan ternyata nggak terlalu suka. Kalian keluar dari perusahaan itu juga nggak dianggap sebagai pengalaman karena cuma 6 bulan bekerja di situ. Pengalaman tuh minimal 2 tahun. Itu baru dianggap pengalaman. Dan bikin CV yang bagus. Kalau nggak bisa desain, minta tolong orang yang bisa desain CV. Kalian kasih ininya aja. Isi CV-nya itu maunya apa gitu. Kalian isi yang lengkap, informasinya yang lengkap, tapi nggak terlalu panjang. Dicantumin, kalau ada pengalaman organisasi cantumin, sebagai apa, terus kegiatannya dulu apa, itu cantumin. Terus kalau pernah ikut seminar-seminar yang levelnya tingkat nasional, itu juga boleh dicantumin di CV. Terus prestasi-prestasi non-akademik atau akademik, misalnya
ada yang jago olahraga nih, juara futsal Semalang Raya gitu. Recording stopped. Recording in progress. Dicantumin aja gitu. Ada prestasi olahraga, cantumin. Ada prestasi misalnya ikut olimpiade, cantumin. Jadi itu akan memancing rekruter atau orang yang merekrut kalian, seorang HRD itu supaya lebih tertarik ke kalian. Nah, nanti biasanya udah dari situ terseleksi tuh mana yang dipanggil, mana yang enggak. Nah, dipanggil pertama ya interview HRD. Interview HRD itu intinya jujur aja. Kalian jujur aja. Diri kalian tuh kayak gimana, nggak usah dibikin-bikin, nggak usah dibagus-bagusin, tapi harus tetap sopan. Sampaikan dengan sopan, dengan bahasa yang bagus. Jujur aja padanya kalian tuh orang seperti apa. Terus kalau bisa itu, kalau dikasih kesempatan untuk bertanya oleh orang yang menginterview itu ya tanya lebih dalam mengenai perusahaan itu. Itu tandanya kalian serius untuk masuk ke perusahaan itu gitu. Terus habis interview HRD ada interview user. Nah, interview user itu biasanya bahas tentang hal-hal yang mengenai teknis, mengenai keilmuan kalian. Misalnya kalian kerjanya lamarnya di oil and gas gitu. Nah, apa sih teknik kimia hubungannya di oil and gas? Nanti ditanyain tuh keilmuan-keilmuan tentang teknik kimia yang dipakai di oil and gas gitu. Terakhir, setelah interview user biasanya ada medical check up. Jadi sebelum kalian nih melamar kerja nih, mulai dari kuliah, saranku ya, jangan kebanyakan makan yang mengandung banyak kolesterol, mengandung banyak asam urat. Soalnya banyak teman-teman yang nggak lolos tuh cuman gara-gara kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, karena kebanyakan makan yang digoreng-goreng itu loh. Nah, jadi selain kalian mempersiapkan untuk interview, mempersiapkan untuk psikotes, persiapan juga kesehatan. Karena udah jauh-jauh dari psikotes sampai interview akhir lolos ya. Ternyata nggak lolosnya karena kesehatan itu kan kayak aneh ya. Masa anak muda kok nggak lolos kesehatan gitu. Jadi di waktu senggang tuh kalau bisa olahraga ya minimal lari pagi lah 10 menit, jalan pagi 15 menit itu udah bagus kok. Gitu sih saran dari aku. Oke, baik Kak. Terima kasih atas tips dan trik yang telah disampaikan. Mungkin dari para pendengar podcast bisa memahami dan mencatat informasi yang telah disampaikan dari Kak Bayu. Saya sedikit menjelaskan tentang apa yang tadi disampaikan oleh Kak Bayu. Untuk kita tips dan trik untuk lolos interview di suatu pekerjaan. Jadi untuk yang pertama dari teman-teman bisa menentukan pekerjaan yang diinginkan. Kemudian dari teman-teman juga bisa menentukan bidang pekerjaannya apa. Kemudian dilanjut dengan buat CV yang bagus dan efektif. Tidak perlu panjang-panjang, tapi lengkap dan tidak terlalu panjang. Apabila ada prestasi atau mengikuti seminar nasional bisa dicantumkan biar dari para recruiter ini tertarik untuk merekrut dari CV yang kita ajukan. Kemudian untuk selanjutnya tahap psikotes, kemudian ada tahap interview. Kemudian di tips tahap interview HRD, ada sedikit tips dari Kak Bayu. Jadi sampaikan interview dengan sopan dan jujur, dan tanya tentang perusahaan itu bagaimana. Jadi biar dari recruiter ini lebih tertarik dengan diri kita untuk melamar di pekerjaan itu bagaimana. Kemudian untuk selanjutnya ada di interview user. Untuk di interview user ini bisa disampaikan sesuai dengan bidang keilmuan yang diikuti. Kemudian yang terakhir pesan dari Kak Bayu tadi, jaga kesehatan, kemudian pilih jenis makanan, jangan lupa juga untuk tetap olahraga untuk menjaga kesehatan. Baik, mungkin untuk selanjutnya sedikit menyinggung tadi mengenai informasi seputar lowongan pekerjaan. Untuk di zaman sekarang kan lowongan pekerjaan kan bisa diakses di beberapa aplikasi serta Instagram atau informasi dari manapun. Nah, kalau boleh tahu dari Kak Bayu di zaman tersebut, Kak Bayu untuk mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan itu lewat mana ya, Kak? Di zaman kapan tuh? Zaman baru lulus gitu ya?
Iya, bener Kak. Kalau zaman baru lulus, dulu tuh senjatanya cuma job fair, Dek. Jadi karena dulu tuh lowongan kerja secara online itu belum seefektif sekarang gitu. Juga rekruter mungkin dulu juga belum terbiasa pakai sistem online. Jadi ya mau nggak mau ya kita yang kayak ngeprint kertas, ngeprint CV, ngeprint sertifikat-sertifikat itu kita print semua, terus dijadiin satu dokumen, dimasukin amplop. Masih yang kayak gitu sih, yang paling efektif di tahun itu. Eh, tapi perkembangannya cepet ya. Itu waktu itu tahun 2017, tahun 2018 itu masih kayak gitu. Ini baru 4 tahun, 5 tahun udah kayak gini. Jadi buat kalian-kalian yang masih mencari kerja, eh, yang penting semangat deh. Jangan istilahnya gini, eh, orang yang belum punya pekerjaan harusnya itu cari kerjanya lebih semangat daripada yang udah punya kerja. Tapi kalau dilihat tuh orang yang punya kerja itu kayaknya kok lebih semangat gitu buat pindah karena mereka pengen mengembangkan karir ya istilahnya. Kalau misalnya memang di tempat yang sekarang kurang oke gitu, stuck, tidak ada jenjang karir yang menjanjikan, biasanya semangat banget gitu buat cari tempat yang lebih baik untuk pindah. Nah, yang belum dapat kerja nih, terutama yang fresh graduate, itu jangan jangan kalah semangat, kalian harus lebih semangat gitu karena kan kalian belum dapat kerja gitu, jadi harus lebih semangat. Terus cari, eee, tak kira harusnya, anak kuliah zaman sekarang lebih cepet ya cari cari informasi lowongan pekerjaan di online. Harusnya, eee, si fresh graduate ini lebih tahu deh, caranya cari pekerjaan lewat online gitu. Intinya jangan sampai patah semangat, soalnya aku dulu juga gitu, ngelamar kerja sana sini. Aku dulu ngelamar kerja itu nggak di Jawa Timur doang. Aku tuh dulu berangkat ke Cikarang, berangkat ke Cilegon, berangkat ke Jakarta, kayak gitu. Jadi jangan sampai kita tuh cuman ya cari-carinya yang di situ-situ aja, yang di Jawa Timur doang. Saingannya banyak pasti kalau carinya Jawa Timur. Carinya sono yang ke Jakarta, ke Bandung, ke Jawa Barat, ke Banten gitu. Saingan kalian ya bukan teman-teman kalian gitu, saingannya ya orang-orang yang di sekitar situ, yang sekitar Jawa Barat gitu. Coba coba untuk keluar dari zona nyaman kita gitu. Nggak cari yang dekat-dekat rumah aja. Mumpung masih muda cari pengalaman, main yang jauh supaya supaya hidupnya itu nggak di situ-situ aja gitu. Terus carinya lewat websitenya, yang rajin buka websitenya perusahaan-perusahaan yang oke-oke, yang perusahaan-perusahaan yang ya yang kalian tahu aja lah namanya. Coba dibuka. Biasanya di situ ada menu vakansi, job vakansi atau biasanya karir ya. Itu dibuka aja, siapa tahu ada lowongan. Jangan ngandelin info dari apa di grup angkatan, nungguin info dari teman-teman. Kalau kalian nunggu info kayak gitu, teman kalian yang nge-share tuh pasti udah daftar duluan gitu. Jadi kalian udah kalah satu langkah. Nah, kalau bisa kalianlah yang menemukan lowongan-lowongan itu pertama kali gitu. Jangan cuma nungguin dari orang lain. Saranku ya. Oke, baik Kak. Terima kasih atas saran dan pesan yang telah diberikan. Mungkin terakhir nih Kak, untuk para pendengar podcast kali ini, eh, dari Kak Bayu bisa memberikan motivasi serta pesan singkat kepada kita mahasiswa yang sekarang masih statusnya kuliah dan masih belum lulus. Mungkin bisa disampaikan Kak. Oke, buat yang masih kuliah, mungkin yang semester 1, 2, 3, 4, eh selain prestasi akademik, nilai akademik yang bagus, istilahnya jaga IPK kalian tuh jangan sampai di bawah 3.0 ya. Karena sekarang, eee, masuk kerja itu, minimal persyaratannya adalah IPK 3.0 kebanyakan.
Untuk informasi aja, dulu aku tuh IPK-nya nggak sampai 3.0. IPK aku cuma 2.98, kurang 0,02 aja. Tapi itu menurutku udah sangat menyusahkan untuk mendaftar ke beberapa perusahaan yang memang punya nama besar gitu. Karena beberapa perusahaan yang udah multinasional, yang udah TBK itu rata-rata ya pasti mencantumkan syaratnya itu IPK minimal 3.0 gitu. Jadi buat yang masih kuliah, eh, yang rajin deh kuliahnya gitu, minimal jangan suka bolos, masuk terus, tugasnya dikerjain. Ya nilainya apa namanya, ya biasa-biasa aja nggak apa-apa, tapi jangan sampai di bawah 3.0 gitu, minimal dijaga di B gitu. Nah itu udah bagus sih. Terus kemudian kalau per hari ini atau podcast ini tayang nanti kalian yang mendengarkan ini belum aktif berorganisasi, cobalah aktif organisasi. Organisasi apapun, mau di dalam kampus, mau di luar kampus, berorganisasi. Berorganisasi itu nggak ada ruginya, karena pasti melatih kalian untuk berbicara sama orang baru, terus melatih pola pikir kalian supaya open-minded, terus terbiasa untuk bekerja dengan target tertentu, istilahnya kejar tayang ya. Kalian tuh terbiasa bekerja di bawah tekanan juga, dan itu dibutuhin di dunia kerja nanti gitu. Jadi yang belum punya atau belum aktif berorganisasi, ikut aja organisasi apapun. Di kampus pilihannya banyak, di luar kampus jauh lebih banyak lagi gitu. Yang terakhir ya itu tadi, jaga kesehatan. Karena kesehatan itu penentu akhirnya gitu. Kalau wah kalian tuh pinter, terbaik di kelas, IPK cum laude 4.0, tapi badan kalian di tes itu sakit, udah habis, nggak akan diterima gitu. Nggak ada pengecualian untuk kesehatan, terutama untuk kerja di industri ya. Karena perusahaan pasti nggak mau berinvestasi ke orang yang banyak sakit atau banyak penyakit, karena akan menghabiskan biaya juga kalau nerima dia, terus kinerja dia juga nggak akan maksimal ketika dia itu sakit gitu. Jadi mulai sekarang rajin-rajin yuk olahraga gitu. Masa sih anak kuliah tuh nggak punya waktu buat olahraga, kan Sabtu Minggu libur. Ya main lah ke mana, jogging track atau main sepeda gitu. Sekarang yang lagi ngetren ini ya, main sepeda, atau sekarang kan lagi tren tuh di media sosial upload ini udah lari sekian kilometer gitu yang pakai aplikasi gitu. Coba aja gitu. Itu pesan-pesan gue. Oke, baik Kak. Terima kasih atas motivasi serta pesan-pesan yang telah diberikan. Mungkin itu tadi cerita-cerita menarik dari Kak Bayu, motivasi dan juga pesan-pesan dari Kak Bayu semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Buat teman-teman mungkin podcast kita kali ini cukup sampai di sini. Jika dari teman-teman pendengar podcast kali ini apabila masih ada pertanyaan atau ingin lebih tahu lagi mengenai Kak Bayu, mungkin bisa melakukan follow kepada akunnya Kak Bayu. Sebelumnya apakah bisa di drop nih Kak untuk username dari Instagram Kak Bayu sendiri? Boleh di follow aja kalau misalnya ada yang mau bisa bertanya lebih, terus tapi aku hanya jawab semampuku aja ya, karena aku yakin banyak orang yang jauh lebih hebat, cuman aku mencoba menjawab dengan kapasitas terbaik aja gitu. Follow aja di IG ku itu Bayu Andika Putra gitu. Oke, baik Kak, terima kasih. Andikanya jangan lupa pakai DH, karena kalau nggak pakai DH itu bukan aku berarti gitu. Beda orang ya Kak? Iya beda orang dong kalau nggak pakai DH, karena nama aku pakai DH. Oke, baik. Mungkin dari para pendengar podcast bisa dicatat nih untuk username IG-nya Kak Bayu ada di @bayuandika, dan andikanya di DI-nya pakai H ya, jadi ANDHIK. Mungkin itu aja podcast dari kita kali ini.
Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Bayu telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga berbagi cerita inspiratif kepada kita semua melalui podcast kali ini. Sukses terus untuk kedepannya, Kak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Buat pendengar casting, jangan lupa nantikan podcast-podcast menarik berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mungkin sekian podcast kali ini. Saya Alfred Ilham Pamungkas, pamit undur diri. Stay tuned on casting. Podcast is calling. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.